bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara pemuda dan pemudi, para remaja, adik-adik kecil, saudara-saudara seiman di seluruh tanah air. Izinkanlah saya sebelum membuka khotbah ini dengan doa pembukaan menyampaikan salam dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP di Pematang Siantar, Sumatera Utara, di mana saya bertugas sebagai tenaga pengajar. Salam juga dari istri saya, demikian juga anak-anak yang kami kasihi. Horas, Shalom. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, serta harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkati supaya menjadi berkat. Saudara-saudara terkasih, dari dulu sampai saat ini ada dua perilaku atau perangai manusia yang saling bertentangan. Pertama, perangai yang hanya memikirkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan manusia itu sendiri. Yang kedua, sebaliknya, yaitu perangai yang memikirkan orang lain di luar diri, keluarga, bangsa, dan manusia itu sendiri.
dia memikirkan juga yang baik bagi bumi dan isinya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Kita tentu tahu perangai mana yang tidak disukai Allah dari kedua perangai itu. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita pasti menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa yang lain. Di dunia ini kita hidup di dalam prinsip saling terkait dan saling tergantung. Jika kita mengambil contoh kebijakan-kebijakan politis Presiden Donald Trump hampir 4 tahun terakhir cukup mewakili perangai yang pertama tadi. Melalui slogan Make America Great Again, kepentingan Amerika Serikat menjadi utama di atas kepentingan masyarakat dunia. Misalnya, Amerika Serikat mundur dari perjanjian Kyoto tentang perubahan iklim. Pentingnya kerjasama antar bangsa untuk menurunkan panas bumi. Kemudian di saat-saat bangsa-bangsa dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, Amerika Serikat malah keluar dari WHO, menghentikan bantuan Amerika untuk perjuangan WHO. Pendahulunya Barack Obama sebaliknya. Ia menekankan pentingnya memikirkan kepentingan semua di tengah-tengah bangsanya sendiri maupun antar bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, kita senang, bangga dan bersyukur melihat Presiden kita Jokowi. Ketika ia mengungkapkan hal yang sama pada beberapa kesempatan di depan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Visi yang sama dengan perangai kedua dia tadilah yang hendak dinyatakan Allah lewat Abraham pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, yaitu Allah memberkati Abraham bukan untuk diri dan keturunannya saja, melainkan agar bangsa-bangsa di dunia ini ikut terberkati melalui dia dan keturunannya. Walau beresiko dan penuh ketidakpastian, visi itu pantas diperjuangkan oleh Abraham. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, setelah mendengar visi itu dari Allah, secara sigap Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah itu kepadanya. Dia pergi dari negerinya dan dari saudara-saudaranya bersama Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, beserta harta benda yang dia miliki di Haran. Ia pergi ke negeri yang tidak dia kenal. Mana saudara-saudaraku, setelah berkeliling
dan tiba di Sikem, setelah mendengar janji Allah bahwa Allah akan memberikan tanah itu, tanah Kanaan pada keturunannya, setelah dia berkemah dan mendirikan mezbah untuk memuji Tuhan di sana, ia berangkat juga menuju gunung, membuat mezbah dan memanggil memuji nama Tuhan di sana. Setelah itu, ia tidak berhenti. Ia kemudian berangkat ke arah Negev. Ia dalam rangka memenuhi visi Allah yang indah tadi, tidak berpangku tangan menunggu, melainkan dia aktif, dia dinamis, dia eksploratif, dia sibuk mengejar visi yang luar biasa itu, visi yang menggairahkan itu, visi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri itu, visi yang memikirkan yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Saudara-saudaraku, kita perlu merenungkan kembali visi Allah lewat Abraham itu pada waktu kita pada abad ke-21 ini, istimewa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga dalam meneruskan perjuangan kita membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Visi ini terasa semakin relevan. Mari lihat sejenak hubungan antara Israel dan Palestina. Tidak pernah damai. Saling ingin memusnahkan. Terakhir, Israel hendak mencaplok tepi barat. Dan Palestina siap perang demi mempertahankan wilayah itu. Karena itu, Dewan Gereja-Gereja sedunia mengkritik Israel, mengkritik rencana itu untuk menduduki wilayah tepi barat itu. Di sisi lain, saudara-saudara, kita pun mungkin sering berperangai memikirkan diri sendiri saja, tidak peduli dengan yang lain. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam gereja, maupun antar perusahaan serta negara-negara, yang satu ingin memusnahkan yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita pun perlu mengingat kembali dan mensyukuri visi Kuria Kristen Batak Protestan sesuai keputusan Sinode Godang 2014 yang menyatakan bahwa HKBP menjadi berkat bagi dunia. Visi yang sangat menyemangati kita karena didasarkan pada firman Allah yang tadi kita dengar. Kita sudah diberkati dan dipanggil untuk menjadi berkat. Marilah dengan sungguh-sungguh bersama Allah menghidupi dan mewujudkan visi itu. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang kini menunjukkan bahwa kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi minus 6 sampai 7,6 akibat pandemi itu. Dalam suasana seperti itu, saudara-saudaraku, kita dipanggil sebagai gereja Tuhan untuk menjadi dan memaksimalkan kekuatan yang menghidupkan, kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang menyejahterakan, yang mendamaikan, yang mencerdaskan, yang membangkitkan semangat, yang memajukan bangsa kita.
Karena kita sudah diberkati dalam beraneka bidang kehidupan, bidang keilmuan. Kita pun diminta oleh firman Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Sebagaimana Abraham yakin, demikianlah kiranya kita harus yakin bahwa Allah Tritunggal menyertai kita mewujudkan visi tadi menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih pada hari ini padamu setelah mendengarkan sapaan-Mu melalui firman-Mu, di mana Engkau mengungkapkan kehendak-Mu yang mulia, yaitu memberkati kami di dalam kehidupan kami. Engkau adalah harapan kami. Dari mula kami terima hidup kami dan setiap yang kami butuhkan di dalam hidup kami di dunia ini. Dan Engkau telah memberkati kami dengan aneka berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau juga mengungkapkan bahwa tujuan-Mu memberkati kami, ya Tuhan, adalah agar kami juga menjadi berkat bagi sesama kami di dunia ini. Engkau mengajak kami untuk mengaminkan kehendak-Mu, memberkati kami, tetapi juga untuk mengaminkan tujuan-Mu memberkati kami adalah agar kami menjadi berkat bagi yang lain. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami jika pada waktu-waktu yang lalu kami terlalu berpusat pada kepentingan kami sendiri saja, lupa berbuat banyak untuk kepentingan sesama kami juga. Berkatilah ya Tuhan usaha-usaha kami ke depan dalam memulai, melanjutkan, meningkatkan dan membaharui setiap yang sudah kami lakukan bagi sesama dalam aneka bentuk, dari yang kecil sekalipun hingga yang sangat besar, dalam tanggung jawab yang kecil hingga tanggung jawab yang besar. Pimpinlah kami sebagai anak-anak bangsa Indonesia agar mampu pada tahun-tahun yang akan datang untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk kami saja, tetapi juga untuk penduduk dunia yang membutuhkan kami sebagai berkat bagi mereka. Engkau sudah banyak memberkati bangsa kami Indonesia. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang membutuhkan kebaikan hati bangsa Indonesia. Pimpinlah para pemimpin kami di negeri kami ya Tuhan untuk memiliki visi yang sama, bahwa berkat-berkat yang Engkau telah karuniakan bagi kami bukan saja untuk anak-anak bangsa kami semata, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain juga, dalam bentuk menghadirkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan juga ya Tuhan solidaritas kemanusiaan yang tinggi di antara sesama anak manusia, dan di antara kami sesama anak manusia dengan sesama ciptaan lainnya. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau akan menjadikan bangsa kami pada tahun-tahun dan dekade yang ke depan menjadi bangsa yang sedang Engkau berkati dan yang akan telah Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Tanamkanlah ini melalui Roh-Mu yang kudus kepada generasi yang paling muda sekalipun ya Tuhan, agar kami boleh bangga menjadi anak-anak bangsa Indonesia yang telah Engkau berkati dan menjadi berkat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin.